wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat iman dan sehat sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan pengikut yang setia mengikuti ajarannya sampai yaumul akhir. Selamat datang kepada semua hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara Ngobrol Pendidikan Islam pada hari ini. Kami sangat bersyukur atas kehadiran Anda semua yang menunjukkan kepedulian dan semangat dalam membahas pendidikan Islam, Khususnya mengenai peran pemuda dalam agama dan masyarakat. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu peran generasi muda dalam membentuk karakter Islami di bulan Ramadan. Kita semua tahu bahwa pemuda adalah generasi penerus yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ustadz Rama Febian yang akan membagikan wawasan dan inspirasi tentang bagaimana pemuda dapat menjadi sosok yang berkarakter soleh atau solihah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Ustadz Rama Febian dengan penuh semangat. Silakan Ustadz. Jadi kita Ustadz di sini ada 10 pertanyaan dan di dalamnya tentang peran generasi muda Dalam membentuk karakter Islami di bulan Ramadan. Generasi muda dalam bentuk karakter Islami di bulan Ramadan. Kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Satu, apa yang dimaksud dengan karakter Islami dan bagaimana peran generasi muda dalam membentuknya selama bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk bisa berbicara pada kesempatan ini. Dan para sahabat semua, para teman-teman semua, seluruh siswa-siswi di SMA Negeri 10 Kota Tasikmalaya, mudah-mudahan kita selanjutnya diberikan keistiqomahan, kelancaran dalam menuntut ilmu serta tanpa yang saya hormati kepala sekolah, jajaran dan manajemen guru. Menindaklanjuti pertanyaan yang pertama, boleh diulangi kembali kan? Pertanyaan yang satu, apa yang dimaksud dengan karakter Islami dan bagaimana peran generasi muda dalam membentuknya selama di bulan Ramadan? Karakter Islami, apa yang dimaksud dengan karakter Islami? Kalau berbicara masalah karakter itu berarti berbicara tentang perbuatan. Di dalam agama Islam itu kita senantiasa selalu diajarkan untuk mempunyai akhlakul karimah, kebiasaan yang baik, tingkah laku yang baik. Maka karakter Islami itu adalah bagaimana caranya kita mempunyai kebiasaan yang baik menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Serta yang keduanya, bagaimana peran generasi muda dalam membentuknya selama bulan Ramadan?
Ini sangat keren sekali. Bagaimana perannya generasi muda dalam membentuknya di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berarti yang diseru itu adalah orang yang beriman. Orang yang tidak beriman itu tidak termasuk pada ayat tersebut. Kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kalian semua apa asyam puasa. Yang dimaksud siam di sini adalah puasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian termasuk menjadi orang yang takwa. Kembali ke pertanyaan, hal yang penting yang harus kita ketahui, kita selaku generasi muda, para pemuda-pemudi harapan bangsa, tepatnya di bulan suci Ramadan, yang pertama harus kita ketahui, puasa itu adalah ibadah sirriyah. Ya. Maksudnya apa? Ibadah sirriyah itu adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Hanya Dia dan Allah yang tahu tentang puasanya. Bisa saja seseorang di hadapan manusia yang lainnya puasa, pura-pura puasa, tapi di belakang tidak puasa. Maka dari kalimat tersebut, dengan berpuasa di bulan suci Ramadan menjadi pendidikan yang pertama itu adalah mukmin shadiqun, yang artinya bagaimana caranya kita menjadi seorang mukmin, seorang pemuda yang beriman, yang mempunyai akhlak kejujuran, ya, jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap Sang Ilahi yang menciptakan dan mewajibkan dia atas puasa di bulan suci Ramadan. Jadi harus jujur di bulan suci Ramadan, harus jujur. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Mungkin untuk pertanyaan nomor 2, kenapa sih puasa itu penting di dalam bentuk untuk membentuk karakter seorang muslim, terutama bagi generasi muda? Nah, ya. Kenapa sih puasa itu penting? Dari ayat yang tadi saya bacakan, dari ayat perintah dan Allah yang memerintah, diakhiri dengan la'alakum tattaqun. Ketika saya bertanya kepada semua para teman-teman di sini, maka kalian ingin bahagia atau tidak? Pasti jawabannya ingin bahagia. Betul atau betul? Betul. Ya. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Pasti semuanya ingin bahagia. Salah satu kunci menuju kebahagiaan itu adalah dengan cara kita melaksanakan perintah Allah. Dan ini perintahnya nggak dikhususkan ke satu satu kelompok, enggak, tapi ya ayyuhalladzina amanu, semua orang yang beriman, baik itu yang sudah tua, apalagi kita selaku anak-anak muda. Jadi jangan mentang-mentang kita muda, yang puasa itu yang wajibnya yang tua, kan? Bukan seperti itu. Maka sangat penting untuk meraih kebahagiaan, karena kata Allah, ketika kita sudah melaksanakan perintahnya, maka kebahagiaan yang akan dia dapatkan bahasanya. Oke, selanjutnya ada nomor 3, pertanyaan nomor 3. Bagaimana generasi muda dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan mereka selama bulan Ramadan? Bagaimana cara generasi muda untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan selama bulan suci Ramadan? Kuncinya pertama, di bulan suci Ramadan itu kita jangan berhenti untuk belajar, ya. Terlebih kan di sekolah kita ini di bulan suci Ramadan diadakan Smart ya. Jadi seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan di sekolah, gitu ya.
Itu diantaranya memperkuat keimanan kita kan, belajar agama, belajar dari agama, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang berilmu, tukar pemikiran tentang masalah ilmu. Itu yang harus dilakukan supaya memperkuat keimanan para generasi muda di bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Ada istilah masuk bulan suci Ramadan itu kan setan-setan itu diikat. Tapi kan ada orang yang kalau bahasa sekarang itu bahasanya mokel ya. Orang yang tidak puasa gitu kan. Pertanyaannya, kan setan diikat, tapi kenapa dia masih melaksanakan pembatalan puasa ya, mokel. Nah itu jawabannya adalah ternyata musuh terbesar seorang muslim itu adalah hawa nafsunya sendiri ya, hawa nafsunya sendiri. Maka kalau kita tidak menyibukkan diri belajar di bulan suci Ramadan, mengaji di bulan suci Ramadan, maka besar kesempatan hawa nafsu kita untuk melaksanakan pembatalan puasa tersebut. Jawabannya adalah belajar. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apa saja perilaku positif yang dapat ditanamkan pada generasi muda selama bulan Ramadan untuk membentuk karakter Islam? Boleh dikatakan apa saja perilaku positif yang dapat ditanamkan pada generasi muda selama bulan Ramadan untuk membentuk karakter Islam. Perilaku positif diantaranya satu, generasi muda harus benar-benar bisa memilih teman atau sahabat yang sekiranya bisa mengajak, menuntun kita untuk melaksanakan puasa tersebut. Karena gini, jadi ada juga bentuk godaan itu dari sahabat kita, betul gak? Padahal kita udah niat dari sahur kita mau puasa selama 14 jam kurang lebih. Masuklah kita ke tongkrongan bertemu dengan sahabat kita, gitu kan? Ngobrol-ngobrol sehingga dia pada akhirnya mengajak kita untuk melakukan hal yang dilarang dalam puasa, yaitu batal puasa. Nah makanya yang pertama yang harus ditanamkan pada generasi muda selama bulan suci Ramadan itu bergaulah dengan sahabat yang bisa mengantarkan kita ke arah positif. Yang kedua, kita harus tahu walaupun orang tua kita, guru-guru kita tidak tahu apa yang kita lakukan di belakang mereka atas puasa, tapi Allah Maha mengetahui. Yang ketiga, yang terakhir, ingat, surga itu salah satunya itu surga merindukan pada orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Maka kesempatan ini, ajang kesempatan ini kita maksimalkan sebaik mungkin. Bergaul dengan orang yang mengatakan positif, meskipun orang tua tidak melihat kita selama kita sedang puasa, tapi Allah mengetahui, melihat kita. Dan yang terakhir, ingat loh, surga itu rindu pada orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Mungkin Ustadz bisa menyebutkan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Generasi muda di bulan suci Ramadan, cara untuk mendekatkan diri selain dari berpuasa, coba kita banyak membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran, mempunyai hancak ya. Ini teman-teman nih suka baca Quran? Karena kata Rasul, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, bahwasanya surga itu merindukan kepada 4 golongan. Jadi surga yang rindu 4 golongan. Yang pertama itu adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran.
Terlebih ini di bulan suci Ramadan. Kan di bulan suci Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Maka kesempatan bagi kita di bulan suci Ramadan, anak muda-muda ini seharusnya mempunyai hanca ya, kalau bahasa Sunda untuk tadarus membaca Al-Quran. Selanjutnya ke pertanyaan 6. Bagaimana Ramadan dapat menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas ibadah? Bagaimana caranya Ramadan menjadikan kesempatan Bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas ibadah. kualitas ibadah? Gini, di sini ada yang bisa meyakini hari esok kita masih bisa bernapas. Ada yang bisa meyakini besok kita masih bisa sekolah, tidak kan? Betul kan? Atau selanjutnya bisa meyakini puasa tahun depan kita masih bisa berpuasa. Tidak, betul kan? Maka berangkat dari hal itu, kalau kita sudah tahu bahwa hari esok pun kita belum tahu kita masih hidup atau tidak, maka jadikan hari ini, detik ini, puasa ini menjadi kesempatan yang luar biasa untuk kita. Karena kenapa? Karena yakin waktu itu yang harus kita ketahui itu adalah yang ada itu hanyalah hari ini. Kemarin itu belum pasti dan yang tadi itu sudah berangkat pergi. Maka jadikanlah kesempatan puasa ini sebaik-baiknya untuk generasi muda, karena kita tidak tahu tahun depan kita akan singgah lagi ke puasa di tahun 1447 ya kalau nggak salah. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Apa peran generasi muda dalam membangun semangat gotong royong dan saling membantu di masyarakat selama bulan suci Ramadan? Ini peran generasi muda dalam peran saling membantu masyarakat, gotong royong masyarakat. Yang pertama, ini kan mohon maaf, ini kita organisasi Irma ya. Kalau nggak salah Irma itu Ikatan Remaja Masjid, betul kan? Kata Allah dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Pasti orang-orang yang memakmurkan masjid itu yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah, karena masjid itu adalah baitun, satu bangunan yang dimuliakan oleh Allah. Betul nggak? Betul. Kedua, orang yang mempercayai adanya hari akhir. Kita percaya ada hari akhir, hari kiamat percaya. Dan orang yang tidak takut kecuali oleh Allah. Berangkat dari ayat tersebut, khusus buat generasi muda, kesempatan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, yuk kita dalam gotong royong kita mengadakan kebersihan sosial, kebersihan. Kita melaksanakan kebersihan di masjid-masjid, tempat ibadah di kampung-kampung kita, di sekolah kita. Itu yang pertama. Kedua, sifat sosial kedua itu sedekah. Maka generasi muda masuk ke bulan suci Ramadan, meskipun ini tidak diwajibkan, tapi kalau setidaknya kita ada rezeki lebih, maka sukanya ada di jalan-jalan raya kan, kalau mau menuju maghrib itu ada yang ngebagiin takjil. Nah itu diantaranya itu membantu sekali pada masyarakat. Lanjut ke pertanyaan nomor 8. Bagaimana Ramadan dapat mengajarkan disiplin dan kesabaran kepada generasi muda? Bagaimana caranya Ramadan mengajarkan kedisiplinan dan kesabaran? Hikmah dari bulan suci Ramadan dan berpuasa di bulan suci Ramadan itu diantaranya yaitu menjadikan seseorang jujur, menjadikan seseorang sabar.
Di sini pada puasa semua. Lapar kan? Haus kan? Berani nggak kita makan dan minum? Kenapa? Kenapa? Ayo, kenapa? Maka kalau tidak ada rasa sabar pada kita selaku generasi muda, ketika tidak ada siapa-siapa di belakang orang tua, di belakang guru-guru kita, ada kesempatan untuk makan, kita pasti akan makan. Betul nggak? Ada kesempatan untuk mokel, kita itu pasti akan mokel. Tapi yang kita lihatnya adalah satu al-mahamah. Jadi ada rasa lapar kita tahan. Dahaga dari haus juga kita tahan karena belum waktu. Kedua, disiplin. Apakah Ramadan mengajarkan disiplin pada kita? Tentu saja, betul nggak? Mana di antaranya kita dari setelah terbit fajar, betul nggak? Kita diharuskan imsak an-muftirati fi waqtin nahar. Artinya kita diharuskan menahan itu dari sesuatu yang membatalkan puasa kita di waktu siang hari. Itu kan mengajarkan disiplin, betul nggak? Terlebihnya untuk generasi muda. Generasi muda itu harus bisa disiplin yang sangat luar biasa. Seperti kita sekolah, apakah di SMA 10 orang yang datang ke sekolah jam 10 akan dimasukkan ke sekolah? Dimasukkan ke kelas? Kenapa? Karena tidak disiplin. Betul nggak? Berikut pula ada seseorang yang bilangnya sahur. Bilangnya apa? Tapi sahurnya jam 7. Disiplin nggak? Tapi bukanya jam 3 sore. Disiplin nggak? Jadi kalau kita sahurnya sebelum terbit fajar, bukanya setelah surut matahari atau terbenam matahari, berarti kita itu menjadi orang yang disiplin. Aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke nomor 9. Bagaimana generasi muda dapat menghindari perbuatan negatif dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam selama bulan suci Ramadan? Bagaimana cara generasi muda untuk menghindari perbuatan negatif? Kembali ke jadi ada 3 sektor yang berpengaruh di generasi muda. Yang pertama, peran dari kedua orang tua. Yang kedua, peran dari lingkungan. Yang ketiga, peran dari sekolah. Ya, saya ulangi, orang tua, lingkungan, dan sekolah. Kalau orang tuanya aktif dalam hal menanyakan kepada anak-anaknya, khususnya terlebih beberapa pemuda-pemudi, apakah dia puasa atau tidaknya, maka ini menjadikan salah satu pembentukan karakter kedewasaan buat anak-anak. Kedua, lingkungan juga, supaya kita tidak melaksanakan hal yang negatif. Kata saya juga tadi, kita harus bisa pandai memilih lingkungan, betul nggak? Karena beda lingkungan, beda kebiasaan, betul? Gini, kita bergaul sama orang yang menjual parfum, gitu. Kita bergaul sama orang yang menjual parfum. Kita tidak beli parfum, tapi kita sahabatan sama dia, maka pasti wanginya akan kebagian sama kita. Betul nggak? Betul. Kita bergaul sama orang yang penjual, yang mau itu apa? Terasi. Ya. Walaupun kita bukan penjual, bukan pembelinya, kita hanya seorang sahabatnya, suka dekat, suka main ke warungnya, pasti kita akan kebagian bau terasi tersebut. Kita bergaul sama orang yang soleh. Walaupun kita belum bisa soleh, setidaknya kita pasti akan terbawa sedikit-sedikit olehnya menuju soleh. Kita bergaul sama orang yang salah, walaupun kita tidak salah, pasti ada pandangan dari orang lain. Karena kita bergaul sama orang yang salah, kita itu salah.
salah. Maka yang kedua adalah lingkungan perlu diperhatikan. Yang ketiga sekolah, madrasah, ya ini juga berpengaruh, sangat berpengaruh. Kita sebentar lagi ini diukurkan sekolah libur ya, pasti pulang ke rumah, ya di rumah kan pasti ada madrasah tuh, betul nggak? Ya, ada pesantren itu di rumah, maka istirahatnya kita di sekolah jadikan kesempatan untuk belajar juga baik di rumah ataupun di madrasah yang dekat pada rumah kita. Maka 3 sektor itu insya Allah akan menjadi benteng pertahanan dari perilaku yang negatif buat kita semua. Pertanyaan nomor 10. Pertanyaan terakhir. Apa pesan yang dapat disampaikan atau motivasi bagi generasi muda agar mereka bisa memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbaiki diri? Imam Syafi'i pernah berkata, aku melihat seorang pemuda yang mempunyai kualitas intelektual yang luar biasa. Walaupun dia bukan terlahir dari keturunan yang luar biasa. Artinya gini, kalau orang tua yang puasanya itu hebat, wajar, karena orang tua, betul gak? Tapi kalau generasi muda kita, pemuda-pemudi yang melaksanakan perintah Allah buktinya puasa, itu jauh lebih dari hebat. Tuh, saya ulangi. Kalau orang tua yang puasa, orang-orang sepuh tuh yang puasa itu hebat, karena dia pasti pola pikirnya sebentar lagi akan apa? Akan mati, akan wafat, betul kan? Tapi kalau generasi muda kita sebagai pemuda-pemudi yang berpuasa melaksanakan perintah Allah, maka itu jauh lebih hebat. Dan yang terakhir ingat kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, pemuda yang berpuasa di bulan suci Ramadan disertai keimanan dan berharap keridhaan dari Allah, maka oleh Allah dosanya akan diampuni dari kemarin yang pernah dia lakukan. Maka jadikan kesempatan Ramadan ini kesempatan terakhir. Siapa tahu Ramadan tahun depan kita tidak bisa bertemu lagi, tapi kita berdoa mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diistiqomahkan turut taat atas apa aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah Pak Ustaz, 10 pertanyaan sudah terjawab dengan maksimal ya. Baik. Barangkali dari hadirin ada yang ingin ditanyakan. Pertama, menjalankan puasa karena itu perintah dari Allah. Kedua, ada sosial dari puasa yaitu bersedekah, karena di antara yang dirindukan Rasulullah itu adalah memberikan makanan kepada orang yang lapar. Bukan berarti jam segini kita bagi-bagi makanan ya, tapi menjelang masuk waktu buka puasa itu menjadikan satu karakter dia kedepannya menjadi seorang yang memberi, orang yang turut akan perintah Allah, dan orang yang memberi belas kasihan dan bersedekah atas diri dan rezeki yang dimiliki. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri beribadah di bulan suci Ramadan. Tugas kita seorang hamba itu hanya satu. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin, menciptakan manusia tidak
puasa itu jadi salah satu ajang pembuktian menghamba kita kepada Allah karena kita melaksanakan itu. Selanjutnya, kalau kita tahu tugas kita hanya satu ibadah, maka pasti ada timbal balik dari Allah. Maka Allah kan kita sudah tahu ya, ada surga, ada neraka, kan? Ada kebahagiaan, ada ketidakbahagiaan. Maka biar terbangun motivasi untuk istiqomah dalam beribadah itu, yang pertama, hidup itu 2 kali, mati 1 kali. Hidup itu 2 kali, mati 1 kali. Oh, 2 kali Pak, betul. Hidup yang sekarang, setelah hidup kita mati itu, setelah mati kita hidup lagi di alam akhirat. Ya, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal yang baik yang kita lakukan di muka bumi ini meskipun sekecil itu akan kembali kepada kita. Itu sebaliknya amal yang buruk yang kita lakukan walaupun sekecil sama itu juga akan balik. Motivasinya teruslah istiqomah dalam perbuatan ibadah, karena dengan istiqomah akan menimbulkan karomah, menimbulkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kita itu semuanya akan ada kehidupan setelah kehidupan ini. Terima kasih Teteh sudah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ustadz Rama. Silakan bisa kembali ke tempatnya. Setelah sampai ke ujung acara atau kami, terima kasih juga kepada Ustaz Rama atas pemaparan yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Amin. Ya Allah, ya Allah. Terutama bagi para pemuda untuk terus belajar, berbuat baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah hadir dan berpartisipasi dalam diskusi ini. Semoga kita semua dapat menerapkan ilmu dan wawasan yang telah kita raih hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup acara ini dengan doa. Semoga Allah senantiasa mendampingi kita dalam setiap langkah dan usaha kita. Kita tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup acara ini